Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang ruh yang merindukan Allah. Dalam beberapa kali pengajian pernah saya sampaikan bahwa yang namanya manusia itu adalah salah satu hamba Allah, ciptaan Allah yang terdiri dari dua unsur besar, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Nah, unsur rohani ini jika dirinci itu setidaknya ada 5. Pertama yaitu an-nafsu. Nafsu itu bagian dari rohani. Yang kedua al-aqlu, yaitu akal. Yang ketiga al-qalbu, hati. Yang keempat ar-ruhu, ruh. Kemudian yang kelima asirru, yaitu rahasia. Kelima-limanya ini merupakan unsur-unsur rohani yang ada pada diri manusia. Kemudian sebenarnya komponennya itu satu, bendanya itu satu, tetapi bisa memiliki 5 jenis nama. Itu tergantung mana yang muncul. Maka dalam diri kita itu kadang yang muncul nafsunya ketika perbuatannya itu ngajak berbuat maksiat, atau kadang-kadang yang keluar itu akalnya, kadang yang keluar hatinya, kadang ruhnya, kadang sirnya. Jadi 5 unsur dalam rohani kita ini silih berganti muncul dalam diri manusia. Kemudian dari segi penciptaan, roh itu lebih dulu diciptakan daripada tubuh. Di sebelum Allah menciptakan tubuh manusia, itu Allah sudah menciptakan roh manusia. Nah, ketika roh itu belum dimasukkan ke dalam tubuh, maka roh itu adanya di sisi Allah. Dia dekat Allah dan dia sangat kenal dengan Allah. Sementara terhadap sesama roh itu belum saling kenal. Kenapa? Karena memang belum ada yang membedakan, ya, belum ada yang membedakan. Semuanya sama. Baru setelah roh ini dimasukkan ke dalam tubuh, maka kemudian roh itu bisa mengenal yang lainnya. Bahkan kemudian ada istilah usia, ya, yang datang paling duluan nanti disebut kakeknya, kemudian yang nyusul kemudian anaknya atau bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Itu semua ada status kakek, bapak, anak, cucu, cicit itu setelah ada jasadnya. Sebelum ada jasadnya ya sama. Jadi roh itu sebelum dimasukkan ke dalam jasad itu sama, ya, dia tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya karena memang belum ada pembedanya. Baru bisa dibedakan setelah dimasukkan ke dalam tubuh, ke dalam jasad. Nah, kemudian kalau saat sebelum dimasukkan ke dalam tubuh roh itu kenal Allah, maka begitu roh itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, itu karena dia sibuk menyaksikan yang lainnya, sibuk mengenal selain Allah, akhirnya malah kemudian roh kita ini
lupa dengan Allahnya, ya, karena sibuk mengenali sesama roh yang sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian juga mengenali ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Akhirnya roh kita ini justru malah kemudian lupa dengan asal usulnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian perlu diingatkan, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi roh-roh yang ada pada orang-orang yang beriman ini perlu selalu diingatkan, perlu selalu diberi peringatan bahwa dia itu adalah hambanya Allah, ya, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ketika roh ini sudah ingat Allah, maka roh itu sangat rindu untuk segera kembali ke Allah, ya. Ketika roh itu sudah kembali ingat ke Allah, maka roh itu menjadi sangat rindu ingin segera ketemu Allah. Cuma karena roh ini masih terikat atau terkurung dalam jasad, dia tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung kembali ke Allah. Hanya ada saat-saat tertentu Allah memberikan kesempatan kepada roh tadi untuk melakukan hubungan dengan Allah. Kapan itu? Yaitu saat kita menjalani ibadah sholat. Maka sholat bagi orang yang beriman adalah mi'raj. Jadi hendaknya kalau kita pas sholat itu ruh kita itu terbang menuju Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan lamma alima, tatkala Allah tahu, annaka bahwa sesungguhnya engkau orang yang beriman itu latas biru tidak akan sabar anhu dari memandang Allah. Ashadaka, maka Allah mempersaksikan kepadamu ma sesuatu baroza yang muncul minhu dari Allah. Ketika Allah tahu bahwa sesungguhnya roh-rohnya orang yang beriman itu tidak sabar untuk segera bisa kembali memandang Allah, sementara roh tadi masih terikat atau terkurung dengan jasad. Terus gimana? Kalau dia mau mengenal Allah secara langsung nggak bisa, maka cukup dia mengenali Allah, memandang Allah melalui apa yang muncul dari Allah. Ibaratnya seseorang yang ingin melihat orang lain karena tidak bisa ketemu dengan orangnya, dia cukup hanya memandang bajunya, memandang kendaraannya, memandang rumahnya, ya. Ketika memandang rumahnya itu yang terbayang adalah yang punya rumah. Ketika melihat pakaiannya yang terbayang adalah yang memakai pakaian. Ketika melihat kendaraannya yang terbayang adalah yang biasa mengendarai kendaraan tersebut. Gambarannya seperti itu. Jadi karena roh kita masih terikat oleh jasad kita, tidak bisa memandang Allah secara langsung, maka oleh Allah dipersilakan untuk menyaksikan Allah melalui ciptaan-ciptaannya, yaitu alam semesta ini. Nah nanti kalau tirai atau sesuatu yang menutupi roh atau menghalangi roh dari menyaksikan Allah ini sudah Allah buka, maka roh itu akan kembali menyaksikan Allah secara langsung. Kemudian roh tadi akan merasa puas dan senang. Kalau yang masih terikat dalam tubuh manusia, yaitu hanya sekedar pengobat rindu saja, ya, pengobat rindu. Tapi tetap saja belum puas. Kenapa? Karena yang dilihat baru kendaraannya, yang dilihat baru rumahnya, yang dilihat baru pakaiannya, gitu. Belum melihat orang-orangnya. Nah, maunya roh kita itu yang dilihat, yang dipandang itu Allahnya. Tapi karena rohnya masih terikat tubuh kita, dia tidak bisa memandang Allah, hanya bisa memandang ciptaan Allah. Tapi ketika
mata lahirnya memandang ciptaan Allah, mata hatinya menyaksikan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa mimma tasta'nisu, dan sebagian yang membuat gembira, bihir ruhu, yang membuat ruh itu menjadi gembira, ansot matil mahabbati, dari derita cinta. Orang itu kalau cinta, jatuh cinta kemudian merindukan yang dicintai itu sesungguhnya sangat tersiksa. Nah, maka ada cara untuk mengobati ketersiksaan akibat jatuh cinta itu apa? Yaitu istighaluha bil khidmati. Maka ruh tadi oleh Allah disibukkan untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi sebagian cara untuk menghibur agar ruh yang rindu Allah itu bisa terobati kerinduannya, ya. Maka ruh tadi oleh Allah dianjurkan untuk sibuk berkhidmah, sibuk beribadah kepada Allah. Karena di saat dia beribadah itulah roh tadi melakukan hubungan kepada Allah. Yang demikian ini sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, lamma alima minka wujudal milali lawana lakat ta'ati. Lamma alima, tatkala Allah tahu, minka dari kalian orang yang beriman, wujudal milali adanya rasa bosan atau jenuh, lawana, maka Allah akan membuat aneka macam warna, laka untukmu atau ati pada berbagai macam jenis ketaatan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu obat rindu ruh terhadap Allah, maka ruh itu disibukkan untuk beribadah. Tetapi ketika kemudian ruh itu hanya sibuk dengan satu jenis ibadah, satu jenis ketaatan, maka lama-lama roh itu juga bosan, ya. Orang itu kalau aktivitasnya hanya satu macam, tidak pernah ganti-ganti, maka pasti akan jenuh. Nah, ibadah atau taat kepada Allah itu kalau cuma satu jenis, itu juga membuat kita bosan atau jenuh. Nah, Allah tahu kalau hambanya ini gampang jenuh, ya. Maka kemudian oleh Allah dibuatlah aneka macam jenis ibadah, sehingga si hamba itu bisa gonta-ganti jenis ibadahnya. Ya, intinya tetap sama-sama ibadah, tapi bentuk ibadahnya berbeda-beda atau berganti-ganti. Mengapa? Supaya tidak bosan. Nah, penjelasannya begini. Min karomihi ta'ala, sebagian dari kemurahan Allah Ta'ala, wa husni ikhtiyarihi, dan baiknya pilihan Allah, laka padamu ayyuhal abdu wahai hamba, annahu bahwasanya Allah, lama alima tatkala Allah tahu, annaka bahwasanya sungguhnya engkau, itulah takdiru tidak akan mampu, antasbiro untuk bersabar, anhu dari memandang Allah, ashadaka maka Allah mempersaksikan kepadamu, ma sesuatu, baroza yang berasal minhu dari Allah. Sebagian dari kemurahan Allah, kemuliaan Allah, dan baiknya apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah ketika Allah mengetahui bahwa kita ini tidak sabar, tidak mampu bersabar untuk segera menyaksikan Allah secara langsung, maka sebagai obatnya, sebagai gantinya, cukuplah kita oleh Allah disuruh menyaksikan apa-apa yang berasal dari Allah. Kemudian, ya, walamma alimal haqqu subhanahu anna min ibadihi man la yaqdiru ayashadahu. Kemudian ketika Allah tahu bahwa ternyata pada sebagian hambanya itu ada yang tidak mampu menyaksikan apa yang berasal dari Allah, tidak bisa menyaksikan Allah melalui apa yang berasal dari Allah, asghalahu bi khidmatihi, maka kemudian orang seperti itu oleh Allah disibukkan dengan berkhidmah kepada Allah.
Di tahapan pertama kan begini. Pada mulanya roh itu ingin segera menyaksikan Allah. Tapi karena masih terikat oleh jasad, roh itu tidak bisa menyaksikan Allah secara langsung. Bisanya hanya melalui ciptaan Allah. Nah, ternyata untuk menyaksikan Allah melalui ciptaan ini juga tidak semuanya bisa. Ada juga sebagian hamba Allah yang untuk menyaksikan Allah melalui ciptaannya itu tidak bisa. Ketika melihat gunung itu yang tampak oleh dia cuma gunung aja. Nggak sadar, nggak ingat bahwa gunung itu yang menciptakan Allah. Ada orang seperti itu, ya saking bodohnya. Lihat laut itu yang tampak ya cuma laut aja. Dia tidak sadar dan tidak tahu bahwa laut ini bagian dari ciptaan Allah. Itu berarti orang yang tidak bisa menyaksikan Allah melalui ciptaannya. Nah, untuk orang seperti itu bagaimana? Oleh Allah dianjurkan untuk sibuk berkhidmah, sibuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Kemudian walamma alima minhu, tatkala Allah tahu bahwa si hambanya tadi annahu rubama yamilu min khidmatin wahidatin, bahwa si hamba yang disuruh sibuk beribadah tadi itu ternyata kalau jenis ibadahnya hanya satu macam, dia juga akan bosan. Misalnya untuk berkhidmah kepada Allah, hamba itu harus sholat saja, sehingga aktivitasnya dari pagi sampai sore sholat, dari malam sampai pagi lagi sholat, itu ya bosan, tidak kuat. Mungkin sehari dua hari masih mampu, tapi untuk seterusnya dia akan bosan. Kenapa? Aktivitasnya hanya satu jenis. Nah, Allah sangat tahu yang seperti itu, maka kemudian oleh Allah lawana lahu ta'atahu, Allah membuat aneka macam warna jenis ketaatan kepada Allah. Nanti di bawah ada contohnya. Li'anna min sa'nin nafsi, karena sesungguhnya sebagian dari karakter manusia itu antamila akan merasa bosan min tikrori syai'il wahidi, jika disuruh mengulang-ulang sesuatu yang satu. Ya. Sebagian dari karakter dasar manusia itu kalau disuruh melakukan sesuatu secara berulang-ulang itu pasti akan bosan. Nah, maka supaya tidak bosan oleh Allah aktivitasnya disuruh gonta-ganti. Nah, contohnya nanti di bawah begini. Nah, falawwana laka ta'atahu, maka Allah membuat aneka macam warna bentuk ketaatan kepada Allah. Contohnya begini, faidza malalta, ketika kalian merasa bosan minas sholati, dari menjalankan ibadah sholat, masalan umpamanya, ya, intakolta, maka kalian bisa pindah ila dzikrihi, pada mengingat Allah. Misalnya kita ingin berkhidmah kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Ternyata kalau kita sholat terus lama-lama capek, lama-lama juga bosan. Lah terus kalau bosan sholat gimana? Jangan kemudian terus tidak ibadah, ganti sholatnya, berhenti terus diganti dengan dzikir. Gitu. Jadi dari sholat pindah ke dzikir. Wa idza malalta, dan bila kalian bosan min dzikrihi, dari mengingat Allah, intaqalta, kalian bisa pindah ila qiraati kitabihi, kepada membaca kitab Allah. Terus dzikir, pada mulanya ya semangat, nah, lama-lama dzikir juga capek, jenuh, ganti baca Quran gitu ya. Wa hakadza, dan begitu seterusnya. Yang penting itu dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu selalu bernilaikan ibadah. Silahkan gonta-ganti aktivitas, silahkan, tapi semuanya harus dalam koridor ibadah. Maka dulu dalam kajian kitab Kifayatul Atqiya juga sudah kita jelaskan aneka macam wirid yang baik buat setiap manusia. Dan ternyata setiap manusia bisa punya wirid yang berbeda-beda sesuai dengan profesi dan keahliannya, ya. Wiridnya seorang pejabat tentunya bisa beda dengan wiridnya seorang petani. Wiridnya petani bisa jadi beda dengan wiridnya pedagang. Ya, wiridnya pedagang bisa jadi beda dengan wiridnya para karyawan.
bisa beda-beda. Nanti wiridnya orang biasa beda dengan wiridnya orang alim. Ya. Kalau wiridnya orang alim itu yang terbaik ya mengajar, ya, karena memang dia punya kelebihan atau punya ilmu untuk diajarkan. Jadi amal soleh itu banyak macamnya, ketaatan kepada Allah itu banyak bentuknya. Nah kita disuruh milih, ya, disuruh milih, atau supaya tidak bosan disuruh gonta-ganti. Nah, maka dalam prakteknya itu ada orang yang rajin sholat sunnah, tapi kalau disuruh puasa tidak kuat. Ada juga sebaliknya, ada orang senengannya puasa sunnah, tapi kalau disuruh sholat dia nggak mampu. Ada juga orang yang disuruh sholat sunnah malas, puasa sunnah malas, tapi senengannya sedekah. Ada juga, ya, senengannya bantu orang lain. Ada juga senengannya silaturahim. Ada juga. Jadi macam-macam, ya. Dan sengaja oleh Allah dibikin aneka macam bentuk ketaatan supaya orang itu tidak bosan. Pindah-pindah, ya. Kadang ya sholat, habis sholat kok capek ganti wiridan capek ganti baca Al-Quran, ya. Baca Quran kok capek ganti sholawatan sambil disenandungkan. Itu rasanya akan beda. Kalau gonta-ganti begitu rasanya akan beda. Enggak bosan, enggak jenuh karena gonta-ganti. Tapi kalau cuma satu macam terus disuruh ngerjain berulang-ulang, ya lama-lama bosan, lama-lama jenuh. Wa anwa'u dzikri kasiratun. Adapun macam-macam zikir itu sangat banyak. Kalimat yang bisa dijadikan zikir ya banyak, caranya zikir juga banyak. Silahkan memilih sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Kemarin yang dalam kajian kitab Kifayatul Atqiya ada 4 kalimat yang dijelaskan keagungannya, yaitu istighfar, sholawat, la ilaha illallah, sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan sebelumnya juga ada baca Quran dan lain-lain. Silahkan, ya. Yang penting kita ini harus punya wiridan, Mbak. Jangan sampai kita ini tidak punya wiridan, ya. Sayang, ya, usia kita itu tinggal sebentar, sudah banyak yang kita pakai. Kalau kemudian kita dikasih usia oleh Allah disia-siakan, tidak diisi untuk amal ibadah, itu nanti kita akan menyesal itu. Jadi silahkan wiridannya milih sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan. Yang penting istiqomah. Mau ada baca Quran silahkan, mau banyak istighfar silahkan, banyak sholawat silahkan gitu. Ini harus dilatih, karena kalau tidak dilatih, kadang ada orang yang tidak terbiasa masuk ke masjid, ya, sudah lama masuk di masjid tapi belum ada yang dilakukan, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kan ketika kita masuk masjid itu bisa dimulai dengan tahiyatul masjid, ya, habis itu bisa wiridan yang kita bisa, apa aja lah terserah, sambil nunggu datangnya sholat jamaah. Banyak aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan saat masuk ke dalam masjid. Jadi kalau nggak dilatih, ya diem aja, seakan-akan nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, ya diem itu sudah baik daripada berbuat maksiat gitu kan, ya. Diem itu sudah baik dibanding berbuat maksiat. Tapi kan lebih baik lagi kalau kemudian dipakai untuk menjalani ketaatan dalam bentuk berbuat amal soleh. Nah, wa tanaqulu mim mujibatin yasati. Pindah aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu termasuk sesuatu yang membuat orang itu jadi semangat, Pak. Ya. Jadi ganti kerjaan itu terkadang bisa menjadikan seorang tambah semangat. Kalau dari pagi pekerjaannya satu macam sampai sore itu gampang bosan. Tapi kalau jam sekian sampai sekian pekerjaannya ini, nanti jam sekian sampai sekian ganti yang ini gitu. Walaupun kerja terus tapi tetap semangat. Kenapa? Karena pekerjaannya gonta-ganti. Walaupun tetap kerja, ibadah juga begitu. Ya, kita ini dianjurkan seluruh aktivitas kita itu bernilaikan ibadah. Maka silakan milih, ya, gonta-ganti. Kalau bosan yang ini ganti yang ini gitu supaya tetap semangat. Karena ini fal ibadatu, maka beribadah ma'an nasyati disertai semangat dan senang, walau qolat, walaupun sedikit, itu a'dhamu, lebih agung,
nilainya minal ibadati dibanding ibadah ma'al kasri yang disertai bermalas-malasan. Ya. Jadi ibadah sedikit tapi Bapak melakukannya dengan senang hati. Ya. Itu lebih bagus, lebih agung pahalanya, lebih agung nilainya dibanding Bapak banyak menjalankan ibadah tapi melakukannya sambil bermalas-malasan, sambil merasa jenuh, sambil merasa terpaksa. Ya. Maka dari itu mari kita belajar menikmati ibadah kita. Walaupun ibadah kita cuma sedikit tapi nikmati, ya. Ciptakan rasa senang ketika kita sedang menjalani ibadah. Jangan dianggap ibadah sebagai problem. Jangan dianggap ibadah sebagai keterpaksaan. Itu orang tidak bisa menikmati dan akan gampang capek, ya. Jadi sekali lagi, ibadah yang dilakukan dengan penuh semangat karena merasa senang walaupun sedikit itu nilainya lebih agung dibanding ibadah yang banyak tapi dilakukan dengan malas-malasan atau terpaksa. Wa in kasurat, walaupun banyak, ya. Laisal ibratu bi kasratil hissi wa innamal ibratu bi wujudil makna. Karena ternyata Pak dalam kita beribadah itu yang dinilai itu bukan banyaknya secara lahiriah, tapi yang dinilai itu adalah adanya makna. Ya, di rasa senang hati dalam ibadah itulah yang menjadi penilaian tentang keagungan ibadah. Walaupun ibadahnya cuma sedikit, tapi dia melakukannya dengan semangat, terengginas, ya, senang, gembira, itu jauh lebih baik daripada Bapak sholat 100 rakaat tapi bermalas-malasan sambil merasa terpaksa, sambil mengeluh. Wah, itu capek doang, itu gak dapat apa-apa. Ya, jadi yang dinilai itu makna yang ada dalam hatinya itu, kegembiraan dan kesenangan atas karunia Allah yang telah menakdirkan dia sebagai hamba yang mau ibadah. Itu yang harus disyukuri, ya. Walaupun 2 rakaat bisa jadi lebih utama dibanding yang 100 rakaat sambil ngedumel gitu, ya. Salat 2 rakaat tapi dengan senang hati, syukur ditakdirkan oleh Allah bisa ibadah salat walaupun hanya 2 rakaat. Itu bisa jadi nilainya lebih agung dibanding Bapak salat 100 rakaat tapi sambil ngedumel. Nah, maka mari belajar menikmati ibadah. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, dan dikatakan oleh Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, falanawati lahu ta'atu li salasati aujuhin. Hikmah Allah membuat aneka macam jenis ketaatan itu setidaknya ada 3 pandangan, ya. Ahaduha rahmatun bihi. Yang pertama itu merupakan bukti kasih sayang Allah. Allah membuat aneka macam jenis ketaatan, ya, liyastariha min launin ila launin, agar orang itu bisa istirahat dari satu jenis ke jenis yang lain. Jadi istilah istirahat itu kalau di dalam kajian ilmu tasawuf, Pak, bukan terus dari bekerja terus diam duduk, itu bukan. Istirahatnya itu ganti aktivitas, itu namanya istirahat, ya. Dari sholat ke baca Quran, dari baca Quran ke wiridan, dari wiridan ke ngaji, dari ngaji ke silaturahim, dari silaturahim ke sedekah, gitu. Ganti-ganti itu namanya istirahat. Bukan kok terus kita sholat terus capek terus diem aja, enggak begitu, ya. Tapi ganti aktivitas dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu justru merupakan istirahat yang sebenarnya. Ya. Kedua, iqamatun lil hujjati alaihi itla udralahu fitarki. Untuk menegakkan argumentasi bahwa seseorang tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Kenapa? Allah menyediakan banyak jenis ibadah. Kalau kamu capek sholat, kamu bisa kok ibadah sambil duduk. Misalkan dengan berzikir. Nah, mau dikir capek, kamu bisa kok ibadah sambil tidur, bisa. Caranya gimana? Kalau kita mau tidur, niatlah tidur saya ini dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat. Maka itu walaupun tidur bernilaikan ibadah. Atau diniati menunggu datangnya sholat subuh. Wah, itu juga ibadah juga itu. Ya. Daripada nanti kalau melek dia malah main kartu, main judi atau mabuk, kan mendingan tidur.
Jadi tidurnya dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat itu juga dicatat sebagai ibadah. Jadi kalau kita tahu ilmunya ibadah itu banyak dan macam-macam dan enak karena kita bisa milih. Tapi sekali lagi ya, yang boleh memilih ini ibadah-ibadah yang status hukumnya sunnah. Nah, kalau yang wajib kayak sholat 5 waktu ya nggak bisa ditawar ya. Kalau yang wajib nggak bisa ditawar. Ini yang sunnah-sunnah yang boleh ditawar, yang boleh dipilih tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, lias butulahu nisbatu fil amali biwujud tahyir. Ya. Jadi agar orang itu terus menjalani ibadah karena banyak pilihan, ya, banyak pilihan sampai terakhir ketika dia sudah capek, dia istirahat, dia ingin tidur, maka tidurnya pun bisa diniati menjalankan ketaatan karena dengan tidur seseorang tidak bisa berbuat maksiat, atau tidurnya dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh misalnya, maka yang semua itu menjadi ibadah, menjadi bentuk ketaatan, maka kemuliaannya menjadi sempurna dan juga ketaatannya menjadi mudah. Ya, dan Allah itu menyukai yang mudah. Nah, maka sekali lagi mari ya kita belajar menikmati taat kepada Allah walaupun sedikit, lakukan dengan senang hati. Itu nilainya akan jauh lebih baik dibanding Bapak melaksanakan banyak ibadah tapi dengan keterpaksaan atau dengan ngedumel. Ya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.